pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, Ibu Aksa terlebih dahulu Yusrawati, Nandita, Aprianto, yang hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan mengumumkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu siswa-siswi Ibu pada hari ini dapat memahami apa itu makna hak asasi manusia, makna kewajiban asasi manusia, serta kewajiban dari hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama kita akan membahas makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi 3 hak, yaitu hak asasi dan manusia. Hak diartikan sebagai milik atau kepunyaan, yaitu hak itu ada dalam diri kita yang berarti kepunyaan kita. Sedangkan yang asasi yaitu pokok, dasar atau utama. Dan yang terakhir yaitu manusia. Manusia itu disebut juga dengan insan atau makhluk yang berakal budi. Maka dapat disimpulkan sebagai hak asasi manusia merupakan hak terberti yang melekat pada manusia sebagai pemberian dari Tuhan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, anak-anak ibu sekalian, sesuai dengan yang dikatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini, kita sebagai manusia yang berbeda-beda, memiliki berbagai suku, agama, dan budaya, kita harus menghargai dan melindungi hak-hak dari setiap teman-teman kita. Dan juga terdapat menurut para ahli, yaitu Jerry Matheson, yang mengatakan hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dalam diri manusia juga terdapat 3 hal yang paling penting, yaitu hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Dalam diri anak-anak itu sekalian pasti kita memiliki hak untuk bahagia, untuk bebas, dan hidup. Tetapi dengan itu kita harus mengetahui batasan peraturan yang sudah ditetapkan sehingga kita tidak boleh melanggarnya. Nah, kita masuk pada materi yang kedua. Karakteristik hak asasi manusia terbagi menjadi 4, yaitu hakiki,
hakiki, universal, tidak dapat dibagi, dan tidak dapat dicabut. Anak-anak itu, siapa yang tahu makna dari karakteristik hakiki? Tidak ada yang tahu. Nah, Ibu akan jelaskan karakteristik yang dimaksud dalam hakiki ini yaitu hak asasi manusia dan dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini yang berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu universal. Universal dalam artian ini menyeluruh semua manusia yang ada diciptakan oleh Tuhan itu memiliki hak asasi manusia dalam diri dia. Nah, yang ketiga yaitu tidak dapat dibagi. Hak yang ada dalam diri kita itu tidak dapat dibagi-bagi kepada orang lain, karena hak itu sudah diberikan sejak lahir kepada kita dan semua orang akan memiliki hak asasi manusia tersebut. Yang terakhir yaitu ada tidak dapat dicabut. Nah, hak asasi manusia yang ada dalam diri kita itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan pemerintah maupun siapapun itu tidak boleh mencabut hak asasi manusia yang ada dalam pada diri kita. Selanjutnya yaitu makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi manusia merujuk pada tanggung jawab moral, hukum, dan etika yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Kewajiban asasi manusia juga merupakan kewajiban yang perlu dilakukan untuk melindungi hak asasi setiap manusia. Nah, anak-anak itu kita semua di sini pasti memiliki kewajiban. Maka dari itu, jika kita memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, kita juga harus melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakannya dengan baik seperti itu. Selanjutnya yaitu ada 3 buah kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu ada kewajiban untuk menghormati. Kita sebagai makhluk sosial kita harus menghormati baik yang muda, yang tua, bahkan orang-orang yang kita temui di sekitar kita. Yang kedua yaitu kewajiban untuk melindungi. Kita juga harus melindungi teman-teman kita, orang tua, bahkan siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Kita harus melindungi mereka, bahkan di sekitar kita juga harus kita lindungi. Yang terakhir yaitu kewajiban untuk dipenuhi. Kewajiban yang ada dalam diri kita harus laksanakan dengan baik. Dan jika tidak kita penuhi, maka kewajiban itu tidak akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kewajiban asasi manusia, yaitu ada universalitas, tidak dapat ditiadakan, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab individu. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian, siapa yang tahu hak yang anak-anak itu lakukan yang didapat di rumah? Boleh angkat tangannya? Kepada Filma? Mendapatkan kasih sayang, betul. Nah, siapa juga yang mengetahui apa kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah? Kepada Friska? Betul, kita harus menaati peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Nah, di sini Ibu mau mencatatkan yaitu ada kita memiliki hak untuk hidup, untuk hak untuk kebebasan, hak untuk keadilan, dan juga hak untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Nah, ini juga ada kewajiban kita sebagai manusia untuk menghargai, menghormati, menolong, dan menjaga martabat sesama kita. Nah, sekian materi dari Ibu.
pagi, Bu.